اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك. Alasan kenapa bom bunuh diri itu bukan jihad, karena darah seorang muslim itu berharga. Darah seorang muslim itu berharga. Kalau kita lihat orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, yang menjadi korbannya tidak cuma orang non-muslim, tapi terkadang saudara mereka sendiri dari kaum muslimin. Kalaupun tidak ada, minimal mereka sendiri yang mengorbankan dirinya, dan itu melanggar. Darah seorang muslim di dalam Islam itu dilindungi. Oleh karena itu, membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri haram hukumnya, karena darah itu dilindungi dalam Islam. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, antara kalian itu haram. Makanya kita tidak boleh mencuri, karena harta seorang muslim itu dilindungi. Kita tidak boleh membunuh, karena memang darah seorang muslim itu dihormati, dihargai. Dan ketahuilah bahwa darah adalah yang pertama kali akan ditanyakan di akhirat, yang berhubungan antara kita dengan sesama manusia. Kalau ibadah antara kita dengan Allah, maka yang pertama kali akan ditanya adalah salat, karena itu hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau hubungan kita dengan sesama manusia, yang pertama kali akan ditanya adalah tentang masalah darah. Pernah membunuh atau tidak, itu yang pertama kali. Pernah menumpahkan darah atau tidak, itu yang pertama kali akan ditanya, kalau urusannya berhubungan dengan sesama manusia. Kalau pernah membunuh, pernah menumpahkan darah dengan hak atau tidak dengan hak, dengan alasan yang benar atau tidak dengan alasan yang benar. Kalau alasan yang benar, selesai sudah. Tapi kalau tidak dengan alasan yang benar, akan terus dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah ad-dam. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah antara sesama manusia adalah masalah darah. Maka perhatikanlah dan berhati-hatilah dengan masalah darah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93. Apabila yang dibunuh adalah sesama mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan cara apapun, termasuk bom bunuh diri. Karena setahu saya, Pak, orang yang melakukan bom bunuh diri itu enggak mimpi, ngelindur bawa bom, ngebom, enggak. Sadar mereka, mereka pun punya target, maka enggak mungkin tangi turu ngebom, karena terbawa mimpinya. Itu enggak akan terjadi. Tapi sudah bangun, kemudian sudah terjaga, tidak dalam keadaan mimpi ataupun ngelindur, dan itu jelas sengaja. Nah, kalau korbannya kemudian juga seorang mukmin yang lainnya, maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam. Balasannya yang pertama adalah jahannam khalidan fiha, dan kekal di dalamnya. Selain neraka jahannam, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepada orang tersebut. Wa la'anah, yang ketiga, Allah akan melaknatnya, akan melaknatnya. Dan yang keempat,
wa'adda lahu 'adzaban 'adzima. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan azab yang besar kepada orang tersebut, waliyadu billah. Ini orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, baik dengan bom bunuh diri, baik dengan menyuliknya kemudian dibunuh, baik dengan didorong dengan sengaja dan sebagainya, maka ancamannya demikian. Ya, sangat mengerikan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Ya. Kalau ada seorang mukmin dibunuh tanpa hak, itu berat di sisi Allah ketimbang hancurnya dunia, ketimbang hilangnya dunia. Hilangnya dunia, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang mukmin. Ya. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان